Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih tentang performance appraisal berbasis KPI. Ya, jadi dalam video sebelumnya saya sudah cerita bagaimana kita harus mendidik atasan-atasan di kantor Anda ya, manajer-manajer di kantor Anda untuk juga bisa melakukan penilaian kompetensi itu dengan lebih akurat, tidak lagi like and dislike gitu ya. Tidak lagi subjektif yang keterlaluan gitu, extreme subjectivity. Nah, tadi caranya sudah saya sebutkan ya. Sekali lagi coba Anda lihat ya. Jadi observasi di depan Anda ini ya, record dan evaluasi. Nah, mari coba kita lihat lagi, lihat satu persatu Mas ya. Jadi yang pertama tugas pokok atasan dalam menilai itu observasi ya. Di halaman berikutnya Anda bisa lihat observasi. Di sini adalah Anda harus meminta kepada atasan ya, manajer-manajer di kantor Anda untuk tekun melakukan observasi perilaku anak buahnya. Fokus pada key moment atau kejadian-kejadian kunci yang menunjukkan perilaku, ya, istilahnya critical incident. Ya, jadi sepanjang Januari sampai Desember itu atasannya kan tiap hari berinteraksi Mas ya, Mbak-mbak ya. Pastilah kalau ada kejadian-kejadian yang kritikal, atasannya pasti akan tahu, akan bisa melihat. Misalnya anak buahnya salah bikin laporan lembur gitu ya, perhitungan lemburnya keliru. Atau anak buahnya menghilangkan arsip karyawan misalnya. Atau sebaliknya, ya karyawannya disuruh menyelesaikan tugas, kasih waktu 3 hari, tapi dalam waktu 2 hari sudah selesai. Itu kan juga observasi yang positif gitu ya. Atau atasannya melihat selalu anak buahnya ini tekun gitu ya, tidak pernah membantah ketika dikasih instruksi cekatan gitu ya. Jadi critical incident tidak mesti harus tiap hari dipelototin gitu Mas ya, dikasih CCTV gitu ya, kamera CCTV gitu, itu kan aneh. Ya, cuman critical incident saja, ya, key moment gitu ya. Itu kunci itu, observasi itu. Nah, setelah observasinya ini yang tugas kedua ini Mas ya, di halaman berikutnya bisa Anda lihat, melakukan recording. Ya, ini melakukan recording atau membuat catatan notes atas perilaku-perilaku yang diamati dari anak buah. Sebaiknya atasan memiliki logbook atau diary yang berisi catatan perilaku anak buahnya. Ini kunci nih Mas. Ya. Jadi kalau bisa manajer di kantor Anda itu diajari, diminta untuk membuat punya diary gitu ya. Logbook, diary. Di mana diary-nya itu isinya adalah catatan-catatan yang tadi critical moment kepada anak buahnya. Yang anak buah langsung Mas ya, tidak usah yang tidak langsung. Anak buah langsung itu yang report. Jadi misalnya manajer ya anak buah langsungnya direct reportnya ya mungkin asmen ya. Misalnya manajer HRD mungkin direct reportnya 3 orang ya. Asmen rekrutmen, asmen training, dan asmen HR administration misalnya. Tidak usah sampai staffnya ya. Demikian juga production manager mungkin kan anak buahnya tidak perlu sampai yang operator. Dia cukup direct reportnya misalnya asmen produksi A, asmen produksi B, asmen produksi C. Memang kadang-kadang ada satu foreman atau satu supervisor ya, kalau di pabrik itu kadang-kadang satu supervisor membawai sampai 20 anak buah gitu ya. Memang 20 operator misalnya. Ya nggak apa-apa, mau nggak mau si supervisornya ini punya logbook 20 orang itu. Tapi again kan tidak semua harus dicatat Mas ya, hanya critical incident. Jadi logbooknya itu tidak mesti harus tiap orang itu ada muncul gitu ya. Yang paling basic, at least Anda punya diary ya, catatan gitu, logbook, atau buku dosa gitu ya, buku dosa anak buah Anda. Ya tidak hanya dosa sih ya, buku kinerja anak buah lah. Itu di GE itu diwajibkan seperti itu Mas, Mbak ya. Jadi di GE itu anak atasannya diminta untuk punya logbook. Nah, karena mereka perusahaan yang bagus ya, kelas dunia, mereka logbooknya pakai IT, pakai software. Ya, pakai software, bahkan pakai aplikasi di smartphone. Jadi atasannya itu bisa menulis mengenai kinerja anak buahnya langsung di smartphone-nya. Itu kan keren Mas. Ada aplikasinya, Android application. Jadi Anda pakai Android bukan hanya untuk main game, ya. Candy Crush misalnya, atau untuk browsing Facebook. No. Anda menggunakan aplikasi Android untuk mencatat kinerja anak buah Anda, itu kan maknyus. Nah, saya di halaman berikutnya ngasih contoh ini Mas, ya ngasih contoh. Ya, Anda bisa lihat tuh di halaman berikutnya contoh tabel mengenai diary anak buahnya. Ya, misalnya ini ya, key moment-nya ya. Anak buahnya namanya Budi ya. Misalnya Budi dapat menyelesaikan tugas pembuatan data pelanggan yang saya berikan lebih cepat
dari deadline, 1 hari lebih cepat. Ya, tanggalnya kapan gitu ya, 20 Juni misalnya. Hasil laporan yang dibuat Ani masih ada beberapa kesalahan, yakni dalam aspek perhitungan jumlah uang lembur. Dia tidak melakukan verifikasi kepada bagian accounting. Nah, ini kan critical moment nih Mas. Atau bahkan yang ketiga, Doni saya lihat hanya membuka Facebook pada saat jam kerja. Padahal dia saya minta untuk membuat laporan yang harus selesai besok jam 9. Nah, ini kan ngawur ini Doni ini ya. Cuman browsing Facebook gitu ya. Ya itu kan critical moment Mas ya, tidak harus tiap saat dicatat ya. Mungkin dalam 1 bulan Anda cukup menyusun laporan, membuat kayak gini, note 5 biji atau bahkan 3 biji seperti ini. Penting Mas, dituliskan. Kenapa? Karena riset membuktikan kalau Anda hanya diingat-ingat, Anda suka lupa karena terlalu banyak. Otak kita itu terbatas sebenarnya ya. Kalau Anda punya banyak pikiran, banyak tugas, itu suka lupa. Sering nggak Anda tiba-tiba lupa gitu ya? Barang saya di mana ya? Saya naruhnya di mana ya? Itu karena memang otak Anda overload information, overload tugas gitu. Maka untuk membuat otak kita bebannya berkurang, Anda harus catat itu apa yang ada di otak Anda supaya lebih longgar otaknya, Anda tidak penuh gitu. Tidak lupa. Nah, buku sederhana seperti ini sangat powerful untuk membuat penilaian kinerja menjadi lebih kredibel, lebih objektif. Oke? Nah, baru di halaman berikutnya nih saya cerita mengenai tugas yang berikutnya, evaluasi. Yakni melakukan evaluasi perilaku, evaluasi berdasarkan rekap diary atau logbook. Evaluasi menjadi lebih valid karena didasarkan pada data recording perilaku yang rapi. Nah ini Mas ya, Mbak-mbak ya, Bapak, Ibu-ibu ya. Kunci nih. Banyak atasan yang jam langsung ke konklusi ya, langsung ke yang recording ini, evaluasi ini. Bilang si Budi jelek, si Doni jelek gitu ya. Si Ani rajin, si Budi rajin gitu ya. Nilainya 4,4. Itu kurang pas. Kalau bisa ya ditopang oleh evidence-nya apa ya? Tadi logbooknya tadi. Kalau misalnya dalam 12 bulan insiden yang melibatkan Ani misalnya, Ani berkali-kali membuat insiden yang tidak memuaskan, ya mungkin nilai dia cukup 2 ya. Nilai dia dalam hal mutu tugas ya, mutu pekerjaan mungkin cuma 2 ya. Atau misalnya tadi ya, Doni yang cuma browsing ya, mungkin dia buruk dalam hal planning, dia tidak memplanning pekerjaannya. Kedisiplinannya juga buruk ya, karena dia kerja cuma browsing gitu ya. Nah nanti dari evaluasi itu, ketahuanlah angkanya 2 atau 3 atau 4, masukkan ke halaman berikutnya ini Mas, ya Mbak-mbak ya. Di halaman berikutnya itu saya ngasih contoh, sudah ada nilainya ya, ada yang 3 misalnya di kompetensi pertama, ya. Kompetensi kedua mengenai planning and organizing di 4, komunikasinya juga bagus 4, pemecahan masalahnya 3, kesimpulan kepemimpinannya atau leadershipnya 3. Nah di rata-rata ya 3,4 nih Mas ya, 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3 bagi 5, karena ada 5 item Mas ya, 3,4. Nah 3,4 ini harus dikalikan 20. Kenapa? Karena Anda ingat tadi skor kompetensi itu skalanya 1 sampai 100. Ya, dalam scoring KPI tadi ya Anda cerita. Dalam scoring KPI kan ada skala 1 sampai 100, Mas. Ya. Skalanya bisa 1 sampai 100 sehingga skala kompetensi ini kan cuma 1 sampai 5. 1 sampai 5 untuk menjadi 100 kan harus dikalikan 20, Mas. Ya maksimal skalanya kan 5 kompetensi ini. Sementara KPI maksimal skalanya 100. 5 untuk menjadi 100 harus dikalikan berapa? Dikalikan 20. Supaya ekivalen, supaya apple to apple. Karena nanti 2 skor ini akan digabungkan, Mas. Di merge. Sehingga supaya ekivalen dikalikan 20. Sehingga 3,4 kali 20 menjadi 78. Angka 78 inilah yang nanti akan digabung dengan skor KPI yang tadi sudah kita hitung. Itulah menjadi final score dari performance appraisal. Jadi kurang lebih seperti itu Mas ya, cara melacak kompetensi itu sebaiknya ada observasi, ada recording, baru evaluasi, jangan jump to evaluation ya. Nanti menjadi subjektif. Oke? Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.